Sebelumnya, perkenalkan di sini di program guru penggerak ini saya dibimbing oleh fasilitator saya ya di sini Bapak Ahmad Yani SPDMR. Cuma kalau fasilitator itu bertemunya secara maya ya Bu ya, kita bertemunya secara daring kalau dengan fasilitator karena beliau juga orang Sukabumi ya. Kemudian pengajar kakak saya yaitu Ibu Ana Agustiani SPD dan sekarang alhamdulillah bisa bersama kita, dan saya sebagai calon guru penggerak angkatan ini. Selanjutnya di sini kita berbicara tentang visi sedikit ya, mengulas tentang visi sebelum diskusi ya. Kita kembali mengingat apa itu visi. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa visi ada beberapa pengertian, yaitu kemampuan untuk melihat inti persoalan, pandangan atau wawasan ke depan, dan kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan. Dalam arti begini, visi itu impian kita di masa depan atau sebuah gagasan yang berorientasi di masa depan. Intinya seperti itulah ya visi itu. Impian kita bahwa murid itu mau dibawa kemana. Kemudian visi juga dua kali, maaf ya, mohon maaf salah. Visi juga dapat diibaratkan sebagai bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Nah sekarang ketika seorang guru membayangkan sebuah visi, kita juga harus ingat bahwa visi tersebut harus berpihak kepada murid, karena sasaran pekerjaan kita adalah murid. Kemudian target pekerjaan kita juga adalah pertumbuhan manusia ya murid tersebut. Dan hasil dari pekerjaan kita juga sebetulnya ketika murid tersebut bisa berkarya di masa depan, itu hasil dari pekerjaan kita. Jadi di sini itu visi kita fokusnya murid dan murid. Gitu ya, tentang sepintas tentang visi sebelum kita melakukan diskusi visi di sekolah ini. Apalagi di sini alhamdulillah Bapak Kepala Sekolah juga sudah mahir ya. Dan bukan serta merta saya di sini mau merubah visi, setidaknya menguatkan atau barangkali penambahan seperti itu untuk kebaikan kita dalam tujuan kita ke depannya, seperti itu. Di sini visi juga biasanya dibuat dengan kalimat-kalimat yang sangat bermakna sehingga bisa masuk ke orang yang membacanya itu menarik gitu ya. Bisa kebermaknaannya tersebut bisa menggugah hati si pembacanya gitu ya. Selanjutnya di sini ada, sebelum kita memasuki membedah visi sekolah, di sini kita akan melengkapi dulu kalimat penumpang ya, kalimat penumpang tentang cita-cita untuk murid. Jadi impian kita murid itu menginginkan murid seperti apa nanti ke depannya, seperti itu ya. Bisa nanti kita bersama-sama untuk melengkapi kalimat penumpang ini. Saya baca dulu. Kalimat penumpang tentang cita-cita untuk murid ini di sini bebas ya, mangga, bahwa di kalimat yang pertama kita memimpikan murid-murid yang bagaimana, bebas, mangga. Impian kita aja ingin murid yang bagaimana, mangga silakan ditulis untuk nanti kita bahas bersama-sama, bebas ya. Kemudian juga di yang kedua kita percaya bahwa murid adalah apa ya, bisa dilanjutkan. Di sekolah kita mengutamakan bagaimana, siapa ya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa. Dan di yang kalimat yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk
bagaimana. Dan yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa silakan Anda ditulis sesuai dengan impian Bapak Ibu. Nah, sebagai panduannya, intinya kalimat rumpang tadi berpihak pada murid intinya, atau bisa juga dengan menggunakan kata-kata yang ada di profil belajar Pancasila, yaitu yang 6 elemen itu mewakili. Kita ambil keinginan, contohnya saya mau kreatif contohnya ya, atau mandiri dan sebagainya. Boleh mengambil mengisi kalimat rumpang itu, acuannya dari situ, karena itu merupakan tujuan dari pemerintah yang sedang pembenahan tentang Merdeka Belajar. Yuk, maka silakan isi untuk nanti kita bacakan, kita bahas bersama-sama. Maka dikasih waktu aja untuk pengisiannya. Tidak apa-apa. Ini hanya apa sih ya? Sebagian. Tidak apa-apa. Yang penting dari yang tadi lagi. Barangkali sekarang itu kan sedang perkembangan zaman itu teknologi, juga bisa inovasi. Ya. Kita masuk ke sisi itu ya. Barangkali ada yang siap, boleh dibacakan ya sambil menunggu, atau nanti minum semua. Ya, kalau boleh di nomor 1 ya, di nomor 1 saya boleh nomor 1 mungkin udah ya. Di situ kita memimpikan murid-murid yang bagaimana menurut Pak Yogi. Pak Yogi memimpikan muridnya yang bagaimana? Iya. Belum. Karena saya memimpikan kalau murid-murid itu memiliki akhlak yang lebih baik lagi. Karena bagi saya pribadi, dengan akhlak yang lebih baik, kesannya anak-anak akan menjadi lebih baik. Jika akhlaknya sudah bagus, terpenuhi dengan baik, kita guru sebagai pemimpin itu dengan mudahnya, kalau dengan mudah bisa menginginkan murid yang seperti apa dengan gampang dan mudah. Berilmu tidak berakhlak juga. Nah, itu. Dan cuma Enggak ada di sini. berakhlak dulu, berangkat ilmu. Dengan berakhlak dan kita anak itu insya Allah ilmu yang
Ya, cerdas, pandai dan berakhlak baik. Ya, kita nanti ambil kesimpulannya di sini ada tadi lupa. Sekarang oh iya lupa. Punten Bapak. Apa ini nanti yang global ya. Kemudian Ibu Lia untuk yang kalimat yang pertama, kita murid yang seperti apa Bu Lia? Ya. Oke, berakhlak mulia, berinovasi dan berprestasi. Pak Putra, calon guru. Alhamdulillah Bu, saya sudah bisa membawa satu Bu. Ya, nanti mudah-mudahan yang muda-muda bisa ya. Bapak Putra. Ada Ya. Berakhlak mulia, mandiri, serta kreatif. Ya, alhamdulillah. Itu sekarang Ibu Diana. Apa Ibu Diana? Memimpikan murid seperti apa Bu Diana? cerdas, Iya, hampir sama berarti ya Bu ya. Cerdas, kreatif dan berakhlak. Sekarang dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kepala memimpikan murid seperti apa? yang soleh. Ini loh. Iya betul, Bapak Kepala Sekolah memimpikan murid yang pintar, yang soleh. Udah jelas itu impian semua orang tua memiliki anak yang soleh dan soleh. Berlanjut ke yang kedua ya, bahwa kita percaya bahwa murid adalah siapa yang mau menjawab dulu? Ya, Pak Melani. Kita percaya bahwa murid adalah Kita percaya bahwa anak iya, iya betul iya. Anak yang harus kita ajar dan kita didik, ya betul. Kalau Pak Yogi nomor berdua, kita percaya bahwa murid itu generasi bangsa. ya kita percaya bahwa murid itu generasi bangsa. Bagus. Ibu Lia sudah nomor dua? Sudah? Apa Bu Lia? kita percaya bahwa murid adalah seseorang yang mempunyai bakat dan kreativitas. Iya betul. Kita percaya bahwa anak itu yang memiliki bakat dan kreativitas. Ibu Diana? Hampir sama dengan Pak Yogi. Padahal bentuknya jauh ya. Iya, berarti hampir sama. Pak Putra, ya, dia kan Pak Kepala Sekolah sih nanti saja. Memiliki bakat serta kreativitas yang tinggi. Bakat dan kreativitas yang tinggi. Ya, hampir sama juga ada kata kreatif ya. Nah, Bapak Kepala yang nomor dua. Bahwa murid adalah punya potensi. Bagus. Kita percaya bahwa murid itu memiliki potensi, punya karakter, bahkan punya bakat minat yang berbeda-beda yang harus kita gali. Jadi kemampuan anak itu tidak sama ya. Jadi bahwa kita yakin bahwa anak itu memiliki potensi ya. Selanjutnya di sekolah kita mengutamakan Pak Kepala dulu sekarang mah. Saya pengen bagi kita utamakan kecerdasan dan keterampilan. Ya bagus. Nanti Pak Kepala ingin mengutamakan kecerdasan dan keterampilan. Cerdas dan tampil itu intinya ya. Pak Putra, kedisiplinan. Pak Alali, sampai sama. Disiplin, rajin dan cerdas. Berarti disiplin ya, hampir sama dengan Pak Putra. Pak Yogi, Kreativitas dan disiplin. kreativitas dan disiplin. Ada kata disiplin berarti itu udah kita ambil nantinya. Di situ disiplin udah ada berapa orang dulu ya? Pembentukan karakter yang baik. Yang di sini yang sudah dibuat itu yang tadi karakter profil pelajar Pancasila. Di situ sudah tertuang dari berakhlak mulia dan seperti itu. Kemudian ya belajar. Selanjutnya murid di sekolah kita sadar betul bahwa dari Diana dulu gantian. Iya, aturan. Ya, Pak Bulia. Bahwa sekolah itu tempat untuk rumah kedua untuk merubah perilaku.
menempuh ke arah yang lebih baik. Iya, bagus. Pak Yogi? Murid di sekolah kita pentingnya pendidikan. Ya, betul. Jadi murid sudah sadar bahwa pendidikan itu sangat penting untuk dirinya, ya. Gitu. Dari murid kan ya. Pakai lagi? Jadi sekolah kita bahwa mereka berfungsi juga Iya, punya potensi, rajin dan akhlakul. Pak Putra? murid di sekolah kita sadar bahwa tempat untuk berproses yang tidak tahu mengetahui dalam pembelajaran. Ya, tempat untuk berproses. Ya. Pak Haji, mana Pak Kepala? Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Ah, namanya juga kita berdiskusi. Beda-beda. Beda sama. Jangan ketawa Yogi. Beda sama. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa Kita sadar betul bahwa kepedulian terhadap teman. nah itu kepedulian terhadap teman di lingkungan itu pentingnya kepedulian kepada sesama dan lingkungan juga ya. Pokoknya lingkungan itu udah mencakup semuanya ya Pak ya. Ya. Lanjut, kita warga di sekolah ini yakin untuk coba siapa dulu? Boleh Pak Yogi. Kita warga di sekolah ini yakin untuk lebih baik daripada hari yang sebelumnya. Iya Pak, lebih baik dari hari sebelumnya. Selanjutnya dari Pak Kelani, kita warga di sekolah ini yakin untuk Menjadi warga sekolah yang baik dan ingin memajukan sekolah. iya menjadi warga sekolah yang baik dan ingin memajukan, menggerakkan ya, ingin memajukan ya betul. Pak Putra? Mendidik, kita warga di sekolah ini yang untuk mendidik mengarahkan yang ke arah yang lebih baik. Iya, mendidik dan mengarahkan ke arah yang lebih baik. Pak Haji? Untuk prestasi. Iya, prestasi. Dan alhamdulillah ya sekolah kita Bu perlu Ibu Bapak ketahui, alhamdulillah sudah banyak mendapatkan prestasi baik itu di kecamatan, kabupaten dan kemarin yang paling terbaru itu itu juara futsal kabupaten. Ya alhamdulillah pembimbingnya ada berikut kayu juga ya. Ibu ya kita warga di sekolah ini yakin untuk bekerja sama untuk mengembangkan potensi. iya bekerja sama mengembangkan potensi anak hebat sekali, berarti berkolaborasi ya kita untuk menggali potensi anak tersebut. Ibu Diana. Ya, membimbing murid demi masa depan yang cerah ya. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa boleh siapa dulu? Pakai lagi, enggak? Kita dari warga sekolah ini paham bahwa semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjadi warga sekolah yang baik dan mempunyai tujuan dalam akhlak dan kebiasaan. Iya, semuanya itu tujuannya, memang semua orang menginginkan tujuan seperti itu. Yang Pak Yogi, kita warga di sekolah paham bahwa Potensi anak sangat berbeda-beda dan variatif. iya, potensi anak yang berbeda-beda dan yang harus kita gali, harus kita pahami karena anak itu mungkin punya kekurangan di bidang ini tetapi punya kelebihan di bidang yang lain. Itu seperti itu. Ya, kita jangan ya, terus juga kita tidak lihat nilai tetapi ya prosesnya tersebut harus kita berikan apresiasi juga. Maka Ibu Lia sudah? Belum, Ibu Diana? Tahu enggak Ibu ya? Ya. Awas kerjasama tuh. Maka Ibu Lia. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa murid adalah generasi penerus masa. Iya betul, paham warga kita dan warga di sekolah ini paham bahwa murid itu generasi penerus bangsa ya, sesuai yang akan kita impikan nanti murid kita nanti akan seperti apa. Pak Putra belum ya? Generasi penerus. Oh generasi penerus, aduh idem ya, iya sama. Ibu Lia? Ibu Diana, punten juga maaf Ibu Diana. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan itu masuk. Pendidikan itu nomor satu, betul sekali. Dan Bapak Kepala Sekolah, Itu Bapak Kepala Sekolah, di sini sederhana sekali.
bahwa kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan adalah membentuk karakter. Ya betul, bahwa dari pendidikan tersebut akan membentuk karakter. Ya, ya. Alhamdulillah berarti kita sudah menyelesaikan kalimat rumpangnya ya Bu ya. Nah selanjutnya kita lihat visi sekolah kita yang sudah ada, yaitu visi SD 1 Kebun itu mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia. Tadi sudah tertuang ya, sudah sesuai ada tadi kan berakhlak mulia, cerdas, ada juga terampil juga udah, dan berprestasi tadi kepala sekolah juga yang menginginkan dan mengikuti kepala sekolah serta peduli lingkungan itu. Nah dari visi sekolah kita yang sudah ada ini barangkali ada yang mau ditambahkan, barangkali ada yang mau menguatkan lagi dalam bidang apa kita ke depannya seperti itu boleh. Mangga sekarang kita apa contohnya tambah ini kreatif ya, itu juga sudah tercermin dalam profil Pelajar Pancasila kita ya. Nah, harus kreatif berarti nah kira-kira menambahkan kata kreatifnya itu setelah kata apa? Setelah kata cerdas, kreatif, terampil, mantap, betul. Bisa disetujui? Ya, bisa. Iya. Nah, ini sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan tadi ya. Malah udah ada penambahan dari kreatif tersebut. Sudah jelas bahwa anak itu harus kreatif, apalagi sekarang mengingat perkembangan zaman. Ya, teknologi di situ berarti masuk ke kreatif juga ya. Poin itu ya Bu ya. Jadi kita tambahkan di sini ya. Boleh langsung ditulis saja. Nanti divisi baru atau gimana? Nanti Bapak dipindah divisi yang jangan. Baru aja ya. Nanti divisi baru nanti ditambahkan kata terampil atau kreatif. Cukup atau ya? Ya. Kopi ya. Ada lagi barangkali dari teman-teman atau Bapak Kepala yang mau pembenahan lagi, atau kalau barangkali sudah cukup ya udah apa-apa ya, udah cukup ya, berarti penambahan kreatif. Apakah semua setuju dengan visi yang disimpulkan tadi kita sama-sama? Sudah setuju? Ya alhamdulillah, berarti sudah disetujui semua. Nah udah ada ya Bu ya yang visi barunya di sini nanti ya, boleh. Mohon maaf sebelumnya, masukkan aja karena saya sejak tadi di sini bersama. Sebenarnya dari visi ini yang tadi Bapak Ibu menjawab pertanyaan sekolah ini seperti apa, ini masih banyak yang belum masuk nih. Cover tadi beberapa kali menyebutkan kalau apa tulis data ya Bu ya, berinovasi. Nah, berinovasi ini masuk, ada nggak kata yang bisa masuk ke sini berinovasi? Tampil, kreatif dan inovasi yang bersama ya? Yang sama, Nah, tampil kira-kira sama nggak dengan tampil? Kayaknya hampir sama ya? Sama tapi lebih Kalau bagus. terampil menurut saya itu adalah menyelesaikan tugas yang sudah ada. Tapi kalau kreatif berarti kan dia mencari sesuatu yang baru. Yang baru. Ambil dengan inovasi. Inovasi dan Iya. Kemudian ini tadi berprestasi sudah ada ya. Disiplin. Beberapa kali Bapak hampir semuanya menyebutkan disiplin. Ya. Disiplin boleh karena itu melalui juga. Karena Bapak Ibu sendiri yang ini ya mengungkapkan. Jadi sayang kalau sampai tidak dimasuk, karena visi ini akan menjadi pandang kita ke depan dalam melakukan program yang akan dilaksanakan. Contoh misalnya karena sesuai dengan visi kita yang terampil ya, atau mungkin inovasi boleh kalau bisa dimasukkan, kita bisa membuat program bersama-sama guru atau ke anak menggunakan ini misalnya Google Education tuh, kayak belajar menggunakan Google Classroom, memakai Google Form, itu kan program sekolah. Tetapi itu menginjak dari visi yang terampil itu atau yang kreatif itu sesuai dengan perkembangan zaman. Contoh seperti
gitu. Jadi kalau misalnya kita masukkan disiplin, juga nanti akan masuk ke program Pak. Nah, program disiplin sekolah kita apa gitu ya. Jadi misalnya masuk. Kemudian di sini juga ada karakter nih, Bapak tadi menyebutkan selalu karakter yang baik ya. Nah itu juga karakter yang mungkin sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Boleh itu memasukkan di mana? Tadi hampir semua perilaku tadi beliau ya, perilaku dan juga karakter. Nah karakter itu bagaimana masih menyebutnya? Dimana itu masukkan atau tidak? Ya. Termasuk gitu ya, berkarakter. Ya. Proses kepedulian juga ada. Disiplin saja. Disiplinnya diletakkannya setelah kata apa? Cerdas, terampil, cerdas, kreatif, disiplin, cerdas, kreatif, terampil, disiplin dan Nah berprestasi. setelah kata terakhir berarti. Kemudian ini mengenai anak yang mempunyai potensi anak yang berbeda kan ya, beberapa kali kan kita paham sebelum apalagi sekarang mereka belajar nih mungkin kita tidak tahu nih dengan apa yang sudah di PNM, kemudian mengenai kita belajar bahwa kita meyakini bahwa anak mempunyai potensi yang berbeda, bakat dan berbeda, maka perlakuan kita berbeda. Nah, ini sudah tergambar juga di sini. Masuk ke kreatif. Ke kreatif. Karena kreatif anak dari kreativitas anak-anak, dari kita pandangan kita ke anak itu jangan sama. Kreativitas anak tidak jangan sama. Misalkan kreativitas anak ini mungkin sampai di sini, tapi kemampuan anak yang satu lagi lebih bagus lagi kreativitas daripada itu. Jadi kemampuannya tidak bisa apa. Itu nanti pandangan kita seorang guru ke anak aja. Jadi pasti kreativitas aja. Potensinya tuh kan. Tapi masuk juga di prestasi. Ya, prestasi apa? Prestasi juga. Iya. Itu sudah cukup ya. Berarti penambahan kata kreatif ya dan kata cerdas dan kata disiplin setelah terakhir. Bagaimana sepakat? Tuliskan visi yang barunya. Dan ya saya bacakan saja ya. Berarti visi baru kita yaitu mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, cerdas, kreatif, terampil, disiplin dan berprestasi serta peduli lingkungan. Bagaimana cukup? Cukup. Ya, alhamdulillah berarti sudah dapat ya visi baru kita. Selanjutnya jadi nanti alhamdulillah kita nanti saya catat ya untuk visi barunya. Nah sekarang sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan tersebut, yang dirumuskan pada visi tersebut. Di sini saya berikan contohnya bahwa dari poin guru untuk mencapai visi tersebut berarti guru contohnya guru masuk tepat waktu, itu juga kan sudah jelas, kemudian keteladanan kepada anak sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro bahwa guru itu harus memberikan keteladanan ya. Kemudian contoh juga bahwa guru ramah kepada anak itu dan mengajar dengan menyenangkan. Jadi setidaknya anak merasa senang aja dulu. Nanti kita contohnya kalau dalam pembelajaran kita selingi dengan es krim atau permainan kita adukan di dalam pembelajaran sehingga anak lebih menyenangkan. Ya, selanjutnya dari orang tua yang contoh ya untuk mewujudkan visi tersebut dari sisi orang tua yaitu mendampingi anak belajar tentunya di rumah. Kita juga sering berkomunikasi dengan orang tua untuk membimbing anaknya. Dan saya juga tadi juga sudah berbicara dengan Ibu PT kepada Bapak Kepala, saya itu punya tujuan menginginkan pada suatu saat yang berhubungan dengan materi, contohnya saya ingin mendatangkan orang tua sebagai narasumber di kelas ya, yang berhubungan dengan materi pelajaran. Contohnya, tapi nanti kita juga sampaikan kepada anak, jangan sampai anak merasa kaget tiba-tiba nih ada ini, cuma dalam hal yang berkaitan dengan suatu pembelajaran saja. Itu saya
ya tidak hanya orang tua sih sebetulnya, boleh dari narasumber yang lain yang berkaitan dengan pelajaran kita, yang termasuknya aspek lingkungan. Kita mempelajari materi ini, oh ternyata ini ada nih yang narasumber yang ingin kita datangkan, seperti itu keinginan saya di sini. Kemudian juga dari sisi murid yang disiplin tadi sudah kita bahas ya, dan sopan terhadap guru dan yang lainnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa memang penanaman karakter di sini sangat penting sekali. Bisa kita rasakan zaman dulu dan sekarang. Zaman dulu kita itu bagaimana, kalau bahasa Sunda mah ajirnya punya ajir guru gitu ya, sampai dari rampuhnya apanya. Kalau sekarang anak tuh sudah ya seperti itu. Jadi mari kita galakkan kembali kesopanan penanaman karakter pada anak supaya menjadi terbiasa seperti itu. Selanjutnya, inisiatif prakarsa perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai misi sekolah. Kita masuk ke prakarsa perubahan. Alhamdulillah di sini juga Ibu di SD 1 ini sudah punya kebiasaan seperti Jumat itu setiap hari Jumat membaca Yasin bareng, kemudian juga Jumat berbagi di situ, dan rutin sudah dilaksanakan. Di sini sudah menjadi kebiasaan ya di SDN 1 itu. Barangkali nanti kita juga perubahan baru apa yang akan kita capai gitu ya, untuk menempuh visi tadi dengan kekuatan yang ada di lingkungan. Contohnya kita punya kekuatan apa nih untuk mewujudkan visi tadi gitu ya, itu prakarsa perubahannya. Selanjutnya, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Di sini juga alhamdulillah sudah ada kolaborasi antara warga sekolah seperti tadi yang Ibu lihat, sudah ada rapat orang tua murid, seperti itu salah satu contohnya. Dan tidak memungkinkan juga nanti biasanya ajaran baru kepala sekolah mengundang semua warga sekolah untuk mensosialisasikan sekaligus menyampaikan isi kita yang sudah kita buat ini, nanti disampaikan kepada warga sekolah yang lain, seperti itu ya Bu ya. Selanjutnya, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Kira-kira menurut kita apa ya? Kesadaran diri mungkin kalau boleh saya. Jadi jangan terpaksa gitu, tetapi kita bagaimana kayak dia dari sana. Ya, kerjasama. Sehingga terjadi kekeluargaan yang sangat erat. Yang sering-sering aja ya Pak Haji. Mempererat tali kekeluargaan di warga SDN 1 ya. Selanjutnya sudah ya ini. Udah. Apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Langkah konkretnya berarti kita mendisiplinkan anak seperti tadi ya, dilakukan secara konsisten, kontinu ya. Kemudian juga apalagi barangkali ada langkah konkretnya. Apa yang dilaksanakan oleh pihak sekolah atau Iya, segera dimajikan dan dilakukan secara rutin mungkin ya Pak ya. Hanya ngomong belaka. Iya betul. Dan visi tersebut yang penting nyata asli gitu ya, tidak hanya tertulis gitu kan visi itu. Selanjutnya kesimpulan. Kita sudah masuk kesimpulan.